Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada malam ini kita kembali telah dapat sama-sama berkumpul di rumah anggota kita selaku kelompok Dalail Khairat Lawi Sawah, Kecamatan Pulut Timur, dalam rangka melaksanakan sebagaimana biasa rutinitas kita, yaitu membacakan Dalail Khairat sambil kita berdoa sehubungan dengan kejadian musibah yang menimpa dunia selama ini yang telah kita ketahui sama-sama. Selanjutnya salawat beserta salam tidak pula lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sudah mengorbankan jiwa raga demi perkembangan Islam, sehingga kita sudah dapat menikmati ajaran-ajaran beliau, baik untuk keselamatan kita dunia termasuk keselamatan kita di akhirat kelak. Saudara-saudara kaum muslimin, anggota Dalail Khairat yang kami hormati, pada kesempatan ini kita ambil sebuah judul pelajaran bagi kita, atau barangkali dapat kita ambil hikmahnya nanti, yaitu masalah kerukunan yang merupakan cerminan keimanan. Saudara-saudara anggota Dalail Khairat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ikhwatukum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang maksudnya, sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Jadi begitulah perintah Allah untuk mengeratkan hubungan antara kita sesama kaum muslimin, supaya di antara kita tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perselisihan, termasuk selisih-selisih paham dan lain-lain sebagainya. Karena Al-Quran ini merupakan ayat suci yang wajib kita imani, maka pedoman hidup kita ambil dari Al-Quran. Jadi pengajaran Nabi Muhammad SAW termuat atau bersumber dari ayat Al-Quran itu. Kaum muslimin, saudara-saudara anggota Dalail Khairat yang dirahmati Allah, di dalam pasal 1
Angka 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan peraturan ini tadi, pasal ini tadi, oleh karena kita selaku bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan aliran-aliran segala macam, ada yang paham-paham termasuk jenis-jenis mazhab di dalam Islam, ada terkenal dengan terdiri dari 4 macam mazhab. Jadi sejenis-jenis itulah yang biasanya yang bisa menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan pecahnya persaudaraan di antara kita karena kita kurang memahami makna dari perbedaan itu, sehingga berpotensi terjadinya pemecah belahan dan membuat suatu masyarakat itu tidak rukun. Akan tetapi jika kita memahami masing-masing bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan rahmat dan tidak perlu kita perselisihkan, tidak perlu kita pertentangkan, maka kita pasti bisa menyadari masing-masing bahwa mereka pemahamannya ataupun yang dilaksanakannya sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Jadi kita pun begitu juga, kita laksanakan amalan kita sesuai dengan ilmu yang kita dapati, bukan karena ikut-ikutan. Karena si A kita lihat begini caranya beribadah, kita kerjakan begitu juga. Itu namanya taklid, karena tidak ada landasan ilmunya. Akan tetapi kalau kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, berarti kita sudah punya dasar hukum yang kuat. Jadi meskipun nanti ada orang lain yang mempunyai paham berbeda, kita tidak perlu mempertentangkannya, supaya kita itu saling menghargai, hormat menghormati. Karena perselisih pahaman antara imam mazhab itu sendiri itu bukanlah di hal-hal yang pokok, karena dasar hukumnya mereka itu Al-Quran dan hadis juga. Cuma oleh karena cara menafsirkannya berbeda. Apa sebab berbeda? Karena masing-masing manusia itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai keterbatasan pemikiran, dan termasuk pula ada kelebihannya masing-masing, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan itu yang sebenarnya tidak perlu kita pertentangkan. Begitulah rahmat Allah yang menciptakan berbagai macam bentuk, rupa, bahasa, ras, golongan, suku bangsa, termasuk cara berpikir bermacam-macam. Itu merupakan rahmat yang harus kita syukuri. Nah, saudara-saudara kaum muslimin selaku anggota Dalail Khairat, hendaknya kita masing-masing memahami bahwa masing-masing mempunyai dasar dalam beramal, masing-masing mempunyai pengetahuan. Oleh karena itu kita amalkan dengan sebaik-baiknya ilmu yang kita miliki. Kalau kita masih kurang memiliki ilmu, kita coba menuntut, kita coba belajar.
kemana yang mungkin bisa kita laksanakan. Saudara-saudara anggota daerah khairat yang dirahmati Allah, kiranya cukup demikian saja pemahaman kita, pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan di sini bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama sekali, waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah secara berjamaah dan jangan terpecah belah. Yang kedua, kerukunan akan tercipta dengan memperteguh keimanan dan melaksanakan ajaran agama secara kontinu dan ikhlas. Yang ketiga, dengan keteguhan iman, seseorang maka akan lebih mantap dalam mengontrol diri terhadap pergaulan sehari-hari yang dengan sendirinya akan terciptalah masyarakat yang rukun. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita keseluruhan. Lebih dan kurang saya berbicara sejenak ini mohon diberi kemaafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.